Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan dua lingkaran. Kompetensi dasarnya masih sama ya. 3.3 menganalisis lingkaran secara analitik. 4.3 menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Ya, masuk ke kedudukan dua lingkaran. Ada 4 kemungkinan kedudukan atau letak dari kedua lingkaran ini. Yang pertama, kemungkinannya dua lingkaran itu tidak berpotongan, tetapi di luar sesamanya. Yang kedua, kedua lingkaran bisa bersinggungan. Atau yang ketiga, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran lainnya. Atau bisa juga, dua lingkaran itu saling berpotongan. Kita bahas yang pertama, untuk dua lingkaran yang tidak berpotongan tetapi di luar sesamanya. Contoh gambarnya seperti ini ya. Di sini ada dua lingkaran, ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Dan pastinya kedua-duanya memiliki titik pusat, yaitu L1 untuk lingkaran yang besar, itu titik pusatnya, dan titik pusat L2 untuk lingkaran yang kedua, lingkaran yang lebih kecil ya. Di mana nilai R1 itu pasti lebih besar dari R2. R di sini itu jari-jari ya. D di sini, yang D ini ya, itu mewakili dari jarak pusat lingkaran L1 dan L2. Ya, dari L1 ini sampai L2. Dapat disimpulkan, jika D lebih besar dari R1 ditambah R2, maka lingkaran L1 dan L2 tidak berpotongan tetapi di luar sesamanya. Ya. Logikanya gini nih, ini kan lingkaran tuh tidak berpotongan. Dalam artian posisinya mereka terpisah ya. Terpisah juga sejauh jarak A ke B. Jika jari-jari R1 dijumlahkan dengan R2, maka hasilnya lebih kecil dari jarak pusatnya ya kan? Karena kalau jarak pusatnya kan berarti ditambah jarak AB. Jadi D itu lebih besar pastinya. D itu dari L1 sampai L2 itu lebih besar dari penjumlahan dua jari-jari ini. Sekarang yang kedua, bersinggungan di luar. Contoh gambarnya seperti ini. Ini kan kalau bersinggungan, berarti dia bersinggungan di satu titik, yaitu titik F. Nya masih jarak pusat lingkaran dari L1 ke L2 ya. Nah, kesimpulannya gimana nih? Ini kan jari-jari nih. Ya, dari L1 sampai ke S itu jari-jari yang ke-1. Dari S sampai L2 itu jari-jari yang kedua. Jadi, kesimpulannya gimana nih D-nya? Berarti ketentuannya sama dengan ya. Jika D sama dengan R1 tambah R2, maka lingkaran L1 dan L2 bersinggungan di luar. Ya, kan di luar lingkaran ya bersinggungannya ya. Jadi, jarak D-nya pun akan sama dengan jumlah dari kedua jari-jari tersebut. Yang ketiga, lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran lainnya. Contoh gambarnya seperti ini. Ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama gambarnya seperti ini. Ini lingkaran kecil berada di dalam lingkaran yang besar. Ini L1 merupakan pusat dari lingkaran yang besar. L2 merupakan pusat dari lingkaran yang kecil. Ini jari-jari. Ya. Jari-jari dari R1 lingkaran yang ke-1 yang pusatnya di sini. Dan ini merupakan R2, jari-jari dari lingkaran yang kedua. Maka lingkaran yang seperti ini itu dinamakan bersinggungan di dalam karena lingkarannya berada di dalam. Lingkaran yang kecilnya berada di dalam lingkaran yang besar. Dan bersinggungan di satu titik sini. Jarak dari kedua titik pusatnya itu berarti yang ini D-nya ya. D itu jarak dari kedua titik pusat ya. Titik pusatnya ini kan sama ini. Ini sampai sini itu D.
Jadi rumus D-nya sama dengan R1 dikurangi R2. Di mana R1-nya adalah jari-jari yang paling besar. Dan R2 jari-jari yang lebih kecil. Sehingga hasilnya nanti nggak akan minus ya. Terus kemungkinan yang kedua, ini letaknya bisa seperti ini. Masih di dalam ya, lingkarannya masih di dalam. Yang ini berarti dinamakan terletak di dalam. Berarti dia tidak kena ke sisi luar lingkarannya. Kalau seperti ini, D-nya itu lebih kecil dari R1 dikurangi R2. Terus kemungkinan yang ketiga, ini bisa ada di tengah-tengah. Jadi, pusat dari kedua lingkaran itu sama. Di sini. Di sini merupakan pusat dari kedua lingkaran yang kecil sama lingkaran yang besar. Lingkaran yang ke-1 sama lingkaran yang kedua. Jadi, L1 sama dengan L2. Maka, ini dinamakan sepusat karena pusatnya sama. Letaknya di satu titik itu. Sepusat dan D-nya itu sama dengan 0. Karena nggak ada jarak ya, karena pusatnya di situ, jadi ya tidak berpindah, tidak ada jarak, jadi tetap diam di situ, makanya D-nya sama dengan 0. Keempat, berpotongan. Contoh gambarnya seperti ini ya, masih dengan D sama dengan jarak pusat lingkaran L1 dan L2. D-nya masih ini ya, sama ya. Nah, berarti dapat disimpulkan, jika berpotongan di titik A dan B, ini kan kalau berpotongan pasti ada titiknya ya. Yang pertama, D lebih kecil dari R1 tambah R2. Dan D lebih besar dari R1 kurangi R2. Jadi D-nya itu di antara R1 dikurangi R2 sampai R1 tambah R2. Lalu AB adalah tali busur sekutu. A sama B. A sama B merupakan tali busur sekutu karena melibatkan dua lingkaran. Sentral L1 L2 membagi dua tegak lurus tali busur AB. L1 L2 itu membagi dua tali busur AB secara tegak lurus. Berarti C ini merupakan titik tengah dari AB. Nah, garis G disebut juga garis kuasa. Ya, G-nya itu merupakan persamaan juga tali busur sekutu. Ini contohnya. Tali busur sekutu itu dibentuk dari titik potong antara kedua lingkaran. Tali busur sekutunya ini merupakan garis AB. Bagaimana persamaan tali busurnya? Nah, kita bisa uraikan dari persamaan kedua lingkaran ini. Misalkan kita ambil bentuk umum dari persamaan lingkaran ya. Untuk L1, misalkan bentuk umumnya yang ini aja ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Terus untuk yang L2, disamakannya bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat untuk sebagai koefisiennya dan juga konstanta karena udah dipakai ABC, biar nggak sama kita pakai huruf lain. PX QY tambah R sama dengan 0. Untuk menyederhanakannya, kita harus menghilangkan beberapa variabel di sini. Dan untuk menghilangkannya, berarti yang ini semua harus dikurang. Ya, ini dikurang X kuadrat kurangi X kuadrat habis, Y kuadrat kurangi Y kuadrat habis, AX kurangi PX, berarti bisa kita tuliskan gini ya. Lalu BY kurangi QY C kurangi R sama dengan 0 ya, 0 kurangi 0 ya, 0. Nah,
Berarti dapat disimpulkan bahwa persamaan tali busur sekutu AB adalah L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini. A kurang PX tambah B kurang QY tambah C kurang R sama dengan 0. Ingat R di sini bukan jari-jari ya. R di sini merupakan konstanta dari L2. Dan persamaan lingkaran yang melalui titik A dan B adalah, berarti karena udah ada L1, L2, maka lingkaran yang ketiga yang melalui titik A dan B adalah kita sebutnya L3 aja ya, dimana L3-nya itu L1 ditambah P kali L2 sama dengan 0. Atau L1 tambah P dikali L1 dikurangi L2 sama dengan 0, dimana P-nya adalah parameter. Kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui L1 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y dikurangi 26 sama dengan 0. L2-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X kurangi 12 sama dengan 0. Yang ditanyakannya, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 serta melalui titik asal O, di mana O-nya itu 0,0. Langkah pertamanya ada istilah melalui titik potong L1 dan L2, berarti dia bentuk lingkarannya memotong ya. Ada dua lingkaran yang memotong, di mana titik potongnya itu ada dua ya. Ada dua titik. Dan jika dihubungkan, kedua titik itu menjadi tali busur sekutu. Jadi kita harus mencari persamaan dari tali busur sekutu itu, ya. Atau persamaan dari titik potongnya kedua lingkaran itu. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurangi 26 sama dengan 0. Dan L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X. Karena Y-nya nggak ada, kurangi 12. Jadi kita sejajarkan. Nah, di sini kan yang diminta itu L1 dikurangi L2. Berarti ini dikurang ya. Ini habis 2X kurangi negatif 4X jadi 6X. 6Y kurangi 0 berarti 6Y. Negatif 26 kurangi negatif 12 jadi negatif 14 sama dengan 0 ya. 0 kurangi 0. Nah ini bisa kita sederhanakan ya, dibagi 2 semuanya ya, jadi 3X tambah 3Y kurangi 7 sama dengan 0. Jadi anggap titik potongnya itu tadi A sama B ya. Nah makanya ini dapatlah persamaan tali busur. Masukin nih ke rumus persamaan lingkaran yang ada 2 tadi ya. Kalian pilih aja salah satunya. Mau yang atas boleh, yang ini boleh. Mau yang ini juga boleh. Pakai yang kedua tadi rumusnya L1 ditambah P kali L1 kurangi L2 sama dengan 0. L1-nya itu ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurang 26. Gak usah pakai sama dengan 0 karena udah mewakili di belakang. Tambah P, karena P-nya parameternya belum ada, jadi kita cari dulu nih P-nya. L1 kurangi L2, berarti yang ini kan. 3X tambah 3Y kurangi 7. Sama dengan 0.
karena persamaan lingkarannya ini melalui titik 0,0, jadi kita substitusi nih. Jadi karena L3 melalui 0,0, maka masukin nih X-nya 0, Y-nya 0 ke semua yang ada di sini. Berarti kan ini 0, ini 0, ini 0. Ya kan? Ini 6 kali 0, 0 juga. Berarti yang tersisa hanya negatif 26 tambah P. Ini juga 3 kali 0, 0. Ini 0. Kurangi 7, berarti sisa PM7 sama dengan 0. Ya, berarti ini negatif 7P, negatif 26-nya pindah jadi 26. P-nya berarti negatif 26/7. Kembalikan ke persamaan yang ini. Ya, ke rumus persamaan lingkarannya. Masukin P-nya itu negatif 26/7. L1-nya itu tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y kurangi 26. Nah, tambah tadi itu gini P kali tadi L1 kurangi L2-nya itu 3X tambah 3Y kurangi 7 sama dengan 0. Nah, karena udah dapat P-nya itu negatif 26/7, maka kita substitusi ke sini. Ini jadi ini negatif 26/7. Nah, ini semuanya kita kalikan 7 aja ya. Kali 7, jadi ini 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat tambah 14X tambah 42Y 26 kali 7 negatif 182. Ini berarti sisa negatif 26 karena 7-nya dikali ke sini ya. Jadi negatif 26 kali 3X tambah 3Y kurangi 7 sama dengan 0. Nah, kita eksekusi nih. Hitung semuanya. Masih ada yang belum dikalikan ya. Dikalikan dulu. Negatif 26 kali 3X negatif 7 8X. Negatif 26 kali 3Y itu negatif 7 8Y. Negatif 26 kali negatif 7 itu plus 182. Nah, jumlahkan semuanya. Urutkan ya dari yang pangkat terbesar sampai pangkat terkecil. Ini ada temannya lagi 14X kurangi 78X. Berarti jadi negatif 64 ya. Negatif 64X. Terus 42Y kurangi 78Y. Jadi negatif 36Y. Ini negatif 182 tambah 182 habis ya. Berarti sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran untuk L3-nya itu adalah yang ini. 7X kuadrat tambah 7Y kuadrat negatif 64X kurangi 36Y sama dengan 0. Dan kalau digambarkan seperti ini gambarnya. Kalian bisa gambar sendiri. Gimana sih gambarnya? Ya, tadi dari persamaan lingkarannya yang L1, cari titik pusat, cari jari-jarinya, dapatlah gambarnya titik pusatnya di sini L1. Terus L2-nya dari persamaannya cari titik pusatnya, cari jari-jarinya. Gambarnya dapatlah seperti ini.
L2-nya ternyata di sini. Ya. Jadi perpotongannya di sini ternyata. Di titik A dan titik B. Dan ini tali busur sekutunya. Tali busurnya berarti persamaannya tadi yang ini ya, yang L1 kurangi L2. 3X tambah 3Y kurangi 7. Didapatlah persamaan lingkarannya yang melalui titik potong L1 dan L2. Serta melalui titik asal 0,0 itu ini ya. Sekarang sudut dua lingkaran yang berpotongan. Apa sih yang dimaksud sudut dua lingkaran yang berpotongan? Sudut dua lingkaran yang berpotongan adalah sudut antara dua garis singgung di salah satu titik singgung. Jadi sekarang garis singgungnya ada dua. Contoh lingkarannya seperti ini. Nah, biar kebayang juga ya kayak gimana sih bentuknya. Dua garis singgung itu yang mana sih? Garis yang namanya garis ya. Garis singgung berarti yang menyinggung titik singgung. Titik singgungnya di sini. Di A. Garis singgungnya itu ada dua. Yang C sama yang B. Sudut dua lingkaran yang berpotongannya di sini adalah sudut C, A, B. Kita harus cari dulu fakta-faktanya. Yang pertama, AB itu garis singgung L2. Benar ya sih? AB garis singgung L2. AB. Ini kan A-nya itu titik singgung. Berarti garis yang melewati titik singgung disebut garis singgung. Nah, AB ini merupakan garis singgung dari lingkaran L2. Benar nggak? Ini ya. Ini coba lihat kenain ke sini. Nah, ternyata lingkaran yang ini yang kena ya. Berarti ini lingkaran L2. Berarti ini benar ya. Jadi, L2A, ini L2-nya, titik pusat L2. L2A itu tegak lurus dengan AB. Ya kan? L2A itu tegak lurus dengan AB. AC, nih ya, lihat nih garis AC, itu merupakan garis singgung L1. Benar nggak sih? Nah, ini kena di lingkaran L1 ya. Berarti ini benar. Maka L1A itu tegak lurus dengan AC. Ya kan? AC bisa di sini, bisa di sini ya. L1A itu tegak lurus dengan AC. Untuk mencari sudut dua lingkaran yang berpotongan di sini, di mana sudut itu diwakili oleh sudut CAB. Jadi sudut CAB sama dengan, kita lihat nih, nyarinya gimana nih? Sudut CAB dari yang diketahui yang di atas. Berarti logikanya dari ini ya, kita cari sudut di antara CAB. Tadi dari data-data di atas, L2A itu tegak lurus dengan AB. Berarti L2AB itu kan lebih besar sudutnya ya dibanding sudut CAB. Benar kan? Dari sini L2AB itu sudutnya pasti lebih besar dari sudut CAB. Jadi L2AB dari data yang diketahui di atas ya, itu dikurangi sudut supaya hasilnya dari L2AB supaya hasilnya jadi CAB, itu berarti L2AB dikurangi sudut L2AC. L2AC. Ya kan? Oh, sorry, ini sudut. Jadi ini L2AC. Ya kan? Nih. L2AB dikurangi sudut L2AC itu sama dengan sudut CAB. Ya, logikanya gitu ya. Dan L2AB karena di keterangan di sini ini merupakan tegak lurus, berarti yang tegak lurus itu sudutnya 90 derajat. Dikurangi sudut L2AC-nya, ini nggak ada di sini, nggak ada di data. Jadi belum tahu hasilnya berapa, ya udah kita tulis lagi sudut L2AC. Nyari L1A, L2 itu berarti sudut L1AC dari yang diketahui sini ya,
Untuk mencari sudut L1 AL2 dari yang diketahui sini berarti kita pakai, karena melibatkan L1, itu kita pakai yang L1 AC. Oke, ini kan lebih besar dari sudut AL2 ya. Sudut L1 AC itu lebih besar dari sudut L1 AL2. Nah, berarti sudut L1 AC dikurangi yang ininya, yang kecilnya L2 AC. Ini gunanya untuk mencari keterangan ya, kita mencari rumus baru atau mencari fakta baru ya. Karena L1AC itu merupakan tegak lurus di sini. Jadi yang tegak lurus itu 90 derajat. L2AC-nya itu belum ada sudut L2AC. Oke. Dari sini kita lihat sama kan hasilnya? Ini 90 derajat kurangi L2AC, ini 90 derajat L2AC. Jadi kesimpulannya sudut CAB itu sama dengan sudut L1AL2. Oke. Jadi kalau kamu mau nyari sudut dua lingkaran yang berpotongan, contohnya kalau di sini CAB, kamu nyari sudut CAB, itu boleh juga selain pakai CAB, bisa juga pakai nyari L1 AL2. Ini boleh juga, gitu ya, karena nilainya itu sama. Gambarlah dua buah lingkaran L1 dan L2 yang berjari-jari 5 berpotongan dengan sudut 60 derajat. Hitunglah panjang sentral L1, L2, dan panjang tali busur sekutu. Setelah digambar, lingkarannya akan seperti ini ya. Nah, gimana nih tadi cara gambarnya? Ada sudutnya lagi. Nah, kalian pertama ukur dulu jangkanya ya, yang berjari-jari 5. Satuannya terserah kalian. Mau 5 apa terserah. Mau 5 cm, mau 5 kotak, kalau pakai buku berpeta, 5 meter, mau 5 km, terserah ya. Pokoknya bikin 5 aja ya jari-jarinya. Nah, setelah dapat, ya udah bikin. Yang pertama misalkan kalian arahkan titik pusat di sini, dapatlah lingkaran yang pertama ini, misalkan yang kalian gambar. Terus lingkaran yang kedua, karena ini harus berpotongan, tadi udah gambar lingkaran yang pertama, arahin dulu nih busur derajat. Bawa nih busur derajat, modal ya. Tempatin yang angka 0 di busur derajat itu di titik pusatnya di sini. Cari tuh, lurusin mana garis yang 60 derajat. Titikin dulu di sini. Oh, di sini dapat. Nah, titiknya di sini. Ambil tuh jangka yang tadi. Ukurannya jangan diubah lagi kan sama ya, 5. Nah, tempatin nih si 60-nya yang ada di sini. Berarti pusatnya menyesuaikan ya. Ternyata dapat di sini, gambarlah lagi. Sampai akhirnya bentuknya seperti ini. Ini 60 derajatnya di sini. Jadi ini tuh pas ya. AL2C itu merupakan 60 derajat ini ya. Jadi ininya pas 60 derajat. Ini juga kalau di sini 60 derajat, ini kalau ditarik dari sini juga pasti 60 derajat. Jadi ini membentuk segitiga sama sisi ya. Kalau masing-masingnya, semua sisinya sama 60 derajat. Misalkan ini dinamakan titiknya A, ini B ya. Ini L1, ini L2. Terserah ya, mau ini L1 boleh, ini L2 boleh. Ini yang ditanya panjang sentral, berarti panjang sentral S1, L2 berarti yang D tadi ya jaraknya. Karena ini merupakan jadinya segitiga segitiga sama sisi dengan A di sini, berarti di sininya itu dinamakan tulis sendiri aja ya, tambahin ini titik C. Berarti kalau sama sisi, kalau ditarik garisnya ini
tegak lurus. Berarti panjang sentralnya dari L1 ke L2 sini, ini berarti berapa nih? Kalau yang pakai buku berpeta, terus gambarnya tadi benar, ukurannya benar, pasti udah kelihatan ini 5 kotak. Ya kalau skalanya satu kotak satu. Dan kalau yang pakai ukuran sentimeter nih, ukur aja, ini pasti sama jaraknya dengan jari-jarinya. Kenapa 5? Ini lihat aja nih. Ini kan L2 ke L1. Ini kan lingkaran nih. Lingkaran, kita fokus misalkan lihatnya L2 ya. L2 kan pusatnya sini ya. Terus lingkarannya di sini. Berarti kan ini jari-jari ya. L2 ke L1 itu jari-jari kan. Nah, jari-jarinya kan 5. Ya udah, berarti panjang sentral yang pertama itu. Panjang sentralnya yang ditanyakan. Panjang sentral L1, L2 itu sama dengan 5. Nah, terus ini titik C merupakan titik tengah ya. Titik tengah antara L2 dan L1. Karena ini merupakan segitiga sama sisi. Jadi membagi 2 sama besar ya. Terus yang ditanya apalagi panjang tali busur sekutu, berarti dari A sampai B. Karena C itu merupakan di tengah-tengah, berarti nilai AC itu sama dengan setengahnya AB. Atau AB sama dengan 2 kali AC. Gitu kan ya. Berarti kita cari dulu dong AC-nya. Karena udah ada segitiga ya, kita masa kita anggurin. Kita manfaatin dong. Kita cari AC-nya dari segitiga ini. Berarti kalau udah tegak lurus ini, berarti kita bermain dengan Pythagoras. AC kuadrat. Ini mau ambilnya segitiga mana nih? Yang ini aja, L2 ya. Jadi kita fokus ke segitiga AL2C. Oke? Ini sisi yang tegaknya, kita cari AC kuadrat. Arti yang miringnya dikurangi yang mendatarnya. Jadi AL2 kuadrat dikurangi L2C kuadrat. AL2-nya berapa? Ini kan jari-jari ya. Berarti jari-jarinya 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi L2C. Karena kalau L2 ke L1 itu jari-jari itu 5. Sedangkan C itu titik tengahnya. Berarti L2C itu setengahnya dari 5. Atau 5 per 2 ya. 5 bagi 2 ya kan. Jadi ini 25. Ini 25 per 4. Samakan penyebutnya. 4. Ini 100. Kurangi 25. Sama dengan 75 per 4. Jadi AC-nya itu, ini kan AC kuadrat. Berarti AC-nya itu akar dari 75 per 4. 5 per 2 akar 3. Yang ditanya AB. Berarti nilainya AB 2 kalinya dari AC. AB berarti sama dengan 2 kali AC. Jadi 2 kali 5 per 2 akar 3. Sama dengan 5 akar 3. Gitu ya. Jadi panjang sentral L1, L2 itu yang ini. Terus panjang tali busurnya yang ini. Panjang tali busur. Ya, gini. Ya, alhamdulillah cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika ada kesalahan, salah pengucapan, salah penulisan, salah hitung, atau salah apapun, mohon segera dikoreksi langsung ke Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian
paham, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.